Ngebungkam banget apalagi band terhadap Valentina. Dan apakah ya, kali ini Aboy akan diberikan hero priority-nya di pick atas? Oh, Gatotnya di ban. Semenjak Gatot kacanya di ban. Wow. Oke, tapi ya kalau ngeliat first pick yang diambil sama tim Liquid ID ini juga win rate-nya nggak terlalu bagus. Apa yang bakal coba untuk mereka lakukan? Memanfaatkan adanya first pick dulu nih, Prof. Kayaknya lagi-lagi sih harus ada elemen of surprise di pick keempat dan pick yang kelimanya. Wow. Atau itu dia, selama kita melihat high loss efektif di tangan dari Geek Farm, kenapa enggak kita ambil high loss dari Patahin ya. Veldoranya? Kita patahin aja. Iya. Oke, tapi ya balik lagi dengan band second pick yang cukup masih jadi PR ya. Chipling ini masih menjadi combo yang ditutup juga. Sementara kalau ngelihat high loss-nya sekarang pindah tangan nih ke tangan dari tim Liquid ID. Apakah begitupun nasib dengan Harit yang bisa aja dipegang sama Masako sekarang? Harit Masako. Atau menurutku biarin Haritnya diambil. Kasih Lunox di pick yang ketiga buat Masako. Oke, berarti harusnya jungle-nya nggak Julian ya? Kemungkinan ya. Jungle physical. Aha. Mungkin Alpha nanti yang bisa dibawakan. Tapi Moskov langsung. Dan Puvius. Wow. Wait a minute, Puvius langsung diamankan. Berarti tim Liquid ID bisa ngejawab dengan hero-hero burst damage dong kalau begitu. Oke. Hero-hero burst damage di arah mid terutama. Atau bahkan mau Nolan lagi juga ini masih gak masalah. Boleh sih langsung Nolan. Langsung lagi. Ya, Karena Nolan. power banget juga kita lihat bagaimana Fabian dengan Nolan-nya. Nolan atau nanti menunggu Fabian dengan pick Joy-nya. Wow. Joy yang sangat-sangat cepat untuk mendapatkan level 15 ketika di tangan dari Fabian. Apalagi dengan menggunakan Impure Rage. Itu untuk Puvius 4% berasa juga loh lama-lama. Electrifying Beats-nya juga belum karena sekarang kan Electrifying Beats damage-nya lebih stabil. Yap. Dia nggak melulu yang damage awalnya doang yang gede, tapi damage akhirnya pun gede. Tapi ternyata dia lebih berfokus sama Nolan lagi. Memberikan penetration yang lebih pasti dan Sushin Kita lupa Zushin. yang terlepaskan. Wow. Ini sih udah super strong ya. Ngelihat dari 3 pick awalnya juga untuk Slow tim Liquid effect-nya ID. luar biasa ya. Ini Pove yang udah bisa lompat sendiri juga dilompat-lompatin ntar. Ayo gue bantuin sama Tapi masih butuh burst damage nggak sih? Iya, masih. Karena kalau ini DPS-nya emang kuat sih dari high loss, dari Zushin. Tapi semakin lama game berjalan, kalau Povius-nya udah selesai dengan Radiant Armor, dia bakal ngebalikin, dia bakal lebih galak. Oke. Dan dari Geek Fam, apakah dengan adanya Julian lagi nih yang diambil untuk Vincent? Karena selain Roger yang udah di ban terus-terusan ya, power pick juga Vincent sekarang menuju ke arah Julian. Julian paksa kah? Itu ya. lagi. Jawaban yang tepat sepertinya karena ya selama nggak ada masalah juga di area jungle, kenapa enggak Ya. menggunakan 3 hero yang sama di game kali ini. Match Seperti up-nya sama Fabian juga, betul, Nolan versus Julian. Tapi bedanya kayaknya untuk sekarang Terizla-nya harusnya bakal di-ban. Iya. Tapi di game kedua masalahnya juga tadi Terizla-nya di pick terakhir kan. Iya. Itu gak di-ban juga, gak jadi concern. Tapi mulai sekarang kayaknya Geek Fam udah Kayaknya mulai udah harus harus, sadar iya, sih. harus sadar sih. Aran nih make up play banget dari tadi kita lihat dengan Terizla-nya. Ya walaupun lagi-lagi ya high loss-nya masih fleksibel, Iya. high loss-nya masih bisa ditaruh di XP lane juga, tapi mau gimana pun damage reduction dari Terizla itu powerful banget. Dan sekarang Haritnya yang di-ban. Sementara itu, ini untuk dari Geek sendiri mereka juga punya kesempatan gitu loh Bro, untuk bisa menggunakan Terizla itu karena kita tahu Baloy. Ini akan bisa digunakan juga. Ya, gebrakan baru kan? Dari hero-hero yang nantinya akan menuju ke hero-hero dire hit. Atau Phobius Room. Views room. Berat ya. This is Baloy gitu loh ya. Iya. Siapa gitu loh yang bisa Tapi kalau Natalia, menurutku nggak works. Karena Zushin jawaban dari Natalia. Dikasih center, kebuka tuh Natalia. ketahuan. Ketahuan langsung. Oke. Kalau Saber boleh sih tapi. Saber. Kalau Saber boleh. Instan. Aku lebih suka. Yap. Dan kali ini dari tim Liquid ID mereka bakal coba untuk persempit ke arah mid-nya dulu harusnya. Itu dia Faramis yang langsung ditutup sebagai power pick juga untuk Aboy. Dan Geek, apakah akan ada Terizla atau tetap mempersempit pool dari Iron Shiki? Karena kalau ngeliat Terizla yang benar-benar make up play banget dari tadi. Boleh sih di Atau Geek respect Fam ya. nggak ngerasa itu sebagai ancaman yang berarti? Jadi dia udah tetap bisa Mereka ngedina tidak ya. sadar? Dengan adanya Moskov mungkin mereka lebih pede kali ya untuk kali ini. Nggak cloud Jadi kayak, ya? ya nggak ada masalah juga. Nggak ada kendala juga untuk Moskov tetap bisa digunakan juga. Paling-paling menurutku Sokari ternyata. Berarti hero tebal dong yang ingin dibawakan sama Geek Fam. Oke, tapi belum kelihatan sebenarnya bakal kemana nih ya.
bergeraknya. Dan bahkan kalau ngeliat dari Ruby juga ini masih cukup terbuka ya untuk kedua belah tim. Let's go Widi, support sistemnya Widi. Tuh, semangat Fabian. Oh, seru ya. Seru banget ini, banyak banget support sistemnya. Yang pasti Di-support nge-boost langsung. juga moralitas. Setuju sih, kalau ngomongin udah soal moral udah beda nih sama Aha. mental nih, udah pasti nge-boost banget. Iya, kalau skin plus 8 ya, kalau ini mah nambahnya plus 1 juta kali itu. Waduh, Ulung mana support sistemnya? ntar sore katanya. Ada ntar. Oh ntar sore katanya. Oh, Oke. oh gitu. Oke, dan juga kelas Vexana ternyata. Vexana yang udah ditutup. Hero-hero dari Aboy yang dipersempit. Atau Terizlanya mau mereka ambil. Buat Terizla Roam, kita Boleh pernah sih. beberapa kali Boleh juga sih. ngeliat Terizla Roam. Tapi kalau ngomongin Terizla Roam ya, kayak damage reduction-nya menurutku akan sangat-sangat nanggung nggak sih? Apalagi tipikal hero kayak Nolan Zushin, DPS, Burst. Kayak ini pasti bakal bonyok banget Terizlanya kalaupun mau dibawakan sama Baloy. Yap. Tapi setidaknya dengan membuang Kari kayak tadi juga ini udah obvious banget ya. Ada satu hero tebel lagi kah yang akan digunakan. Harusnya iya sih di last pick. Harusnya. Atau jangan-jangan dia bakal main hero Mino yang lumayan stabil juga. Atau emang cuma nutupin aja hero pool dari Iron Shiki. Karena kan yang berkutat ke arah Harit dan Kari kan. Mostly yang kita lihat untuk pool dari Iron Shiki. Gak melulu mungkin dengan adanya hero-hero tebel nantinya. Aku malah mikir di sini possible buat main Lunox karena ya mereka udah cukup dengan physical damage tapi ya balik lagi dengan adanya Lunox mereka akan minim untuk mukulin towernya. Jadi Nathan magic damage tetap, tapi ternyata ada DPS-nya yang bisa memastikan bahwa nanti Poviusnya bisa ditumbangkan minimal. Yap, dan Carmilla lagi yang akan dimainkan oleh Widi kali ini, dan last pick langsung pada Lolita. intinya Lolita. Pasti Lolita karena kalau ada Nathan, ada Lolita. Cepat Tapi ya. kenapa tidak ada Hanabi? Saya butuh Hanabi Blood Wings. Saya butuh CC Immune Purify berjalan. Sudah, Bro. Sabar dulu ya. Kita coba lagi Mato nanti di next match ada. Karena EVOS MDL udah munculin itu, EVOS Icon udah munculin itu. Itu di bahkan MDL. sebelum dari Falcon sampai Sebelum, Brand loh. iya. Makanya saya menantikan di minggu ini. Yep, Kali aja ada. Nanti coba ya di next match. Ya, kita tunggu. Saya menunggu, Om Wawa juga nunggu soalnya. Oh ya benar. Alright. Oh, teriakan Let's Go Liquid juga udah mulai terdengar pastinya. Bagaimana ini akan menjadi match point untuk kedua belah tim. Kedisiplinan yang harus dipertahankan dan ditunjukkan juga karena kita akan menuju ke game yang ketiga di match pertama hari ini. Oke, kalau begitu game yang ketiga, match yang pertama, pembuktian akan jatuh ke tangan siapa poin ini. Tapi sesaat lagi kita akan melihat seperti apa lagi kejadian-kejadiannya, dan buat MPL Arena mana suaranya. Wow, oke. Match point jangan lupakan, balik lagi. Ini udah ada sedikit evaluasi pastinya yang dilakukan juga oleh kedua Wah, belah banyak tim. ini mah. Wah, Iya. ini ngomong-ngomong sedikit ya, Baloyski ternyata bawa Revitalize. Jadi kita nggak bakal ngelihat Numenon Blast dengan Flicker. Lah Tapi iya. dia akan bermain dengan Favor. Yang menandakan bahwa nanti dia akan memiliki kapasitas untuk bertahan lebih lama lagi. Tapi Flash of Dionysus pasti bakal jadi opsi. Cuma dilihat dari sepatunya dia nggak ke Favor. Dia malah menuju ke Conceal. Oh. Iya ya, jadi lumayan kontradiktif sebenarnya. Tapi Bargain Hunter dia bisa lebih cepat untuk dapetin itemnya. Dan Inspire untuk nge-spam dari shieldnya karena lawannya kebetulan Nathan. Jadi ketika Nathannya open untuk entropy, otomatis Guardian Reflection sedini mungkin harus bisa didapatkan. Ya, tetap dengan harus positioning yang baik pula ya. Anda kalau tidak ya mungkin Guardian Reflection-nya tidak akan berimpact apapun. Tapi gini, kalau buat sekarang ya menurutku malah game changer-nya ada di Aboy sih. Aboy punya kesempatan untuk ambil ultimate dari Widi. Yep. Curse of Blood itu malah bakalan menjadi sejarah makan tuan karena Numenon Blast dengan adanya Curse of Blood itu jadi dua combo, jadi dua inisiator. Iya. Jadi ada dua tambahan sisi ya, tapi Woi, Masako. Masako, what? Wah, Wow. First time Masako kali ini menjadi korban. Alright, dan first blood diamankan kali ini untuk Fabian. Dan ini berbeda. Wah. Ruang gerak dari Fabian sangat-sangat luas. Begitupun dari Iron Shiki, Prof. dan kenyang ini. Aha. Dua damage dealer utama Abis habis. dong. Hancur di bawah menit pertama. Dan ini akan jadi keuntungan untuk Iron Shiki serta Fabian. Gak apa-apa, gak langsung menuju ke turtle. Yang penting dapetin objektif. Platingan hilang seketika. Oh, ini jadi... Oh, ditarik. Oke, dan Veldora dikeroyok banget dengan Vengeance Jab sudah diaktifkan pun tidak akan memberikan impact apapun. Wah, ini ganggu banget sih Zushin ya.
Sementara Turtle, Oke, ada keluar Sparwell langsung dikeluarkan tapi untuk sekarang Turtle-nya berhasil diamankan lagi oleh Vincent. Mereka semua bergerak mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, namun sekarang Baleski yang mau ke arah mana dengan chance kemudian langsung dihasilkan. Arannya langsung diketok, tapi satu yang terakhirnya benar-benar Yeskiel sangat mengganggu. 3 kali Baloyski gak bisa pulang. Apalagi gak ada flicker juga. Sampai akhirnya berhasil untuk ditumbangkan. Dicuri. Satu buah orange buff milik dari Vincent. Diambil, ini kerugian berlimpah sih bagi Geek Farm dan keuntungan berganda bagi tim Liquid ID. Mereka langsung dapetin 1.600 gold. Leading yang sangat-sangat cepat. Leading yang sangat-sangat instan dari teman-teman tim Liquid ID. Wow. Apalagi dengan Iron Shiki yang sudah selesai dengan Feather of Heaven. Ini akan membuat attack speednya lebih mengerikan. Dan nanti setelah selesai dengan menggunakan Starlium Sight, ada true damage yang akan mengganggu ke arah dari Masako. Dan itu yang tidak dimiliki oleh Masako nantinya di late game. Iron udah makan 2 wave loh dan tadi di atas juga nggak ada lagi tuh freeze-freezan. Pokoknya ngegas cepat aja. Oke, dan lagi-lagi di arah tengah dengan screening out yang dilakukan oleh Yeskiel juga mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan dari Geek Fam mereka belum punya jawaban nih, gimana caranya untuk bisa ngasih pressure terhadap Fabian. Ya kayaknya pick Lolita dengan adanya revitalisnya masih belum terlihat efisien. Wah, tergetok lawan order tadi sudah dikeluarkan namun ada efek dari Fire dari masuk dan juga Baleski charge-nya. Sudah menghajar ke arah Fabian tapi balasannya coba lihat menyisakan hanya 1 bar HP lebih sedikit doang tadi. Oh, ngomong-ngomong sedikit soal roamer, sepertinya ada sedikit pergantian item tadi. Sehingga Baloyski sekarang mengubah Favor. roamnya menjadi favor dari Conceal. Dan berbeda dengan Widdy yang berbeda dengan Encourage. Dan memberikan attack speed tambahan lagi bagi Iron Shiki nantinya. Masako dipandangin Widdy dong dari jauh tuh ngapain lu? Gak bisa karena balik lagi kita tahu bagaimana Nathan ini gak bisa di WON. Masa dari Moskov mau bikin karena Radian juga ya enggak ya Sayang kayaknya. sih, Sayang banget mendingan juga. Rose Gold sama Haskell aja kalau Iya. begitu. Lebih stabil juga kan, dapetin lifesteal juga sebagai convert. Dan sekarang Iron Shiki udah mulai join fight bahkan di turtle yang kedua. Waduh itu ya sekarang coba lihat lentera-lenteranya hampir tadi Spear of Destruction. Hampir saja. Wow, dan ini perlahan kalau ngelihat dari game 1-2 ini cukup sengit ya, ada pertukaran-pertukaran tapi sekarang tim Liquid ID terlihat ada sedikit dominasi nih Prof. Ya, bahkan dominasinya benar-benar sampai 3.000 loh di menit yang keempat. Masako. Oke, Masako tertangkap Masako masih mencoba untuk bisa memaksakan keadaan Masako. Satu terakhirnya Masako. Apa yang terjadi oleh Geek Fam? Attack defense-nya kayaknya masih belum terlihat stabil dari Geek Fam. Aha. Mid lane-nya clear, Masako juga lagi clear di bottom lane. Makanya Masako disamperin tadi. 3 pemain langsung menuju ke bottom lane dan lihat dari itemnya. Ini pasti akan lebih kejam lagi dari Fabian. Menuju ke Blade of Despair seharusnya. Seperti biasa. Tapi untuk pemilihan item dari Nathan-nya udah hampir selesai dengan Starlium Sight. Ini akan menambah daya dobrak lagi dengan true damage. Dan nanti korbannya adalah Veldora yang baru selesai dengan adanya Thunderbelt. Lagi-lagi dipandangin Widdy. Gak bisa. Dipandangin Widdy. Dan Kalau dua kali ini turret. Veldora yang kena. Gila ini 5 menit 2 turret outer hilang semuanya. Dan pick dari Lolitanya masih belum bisa works karena Lolitanya gak ketemu 100% sama Nathannya. Yap, dan sekarang Aboy bisa saya langsung terbanting tapi untungnya masih ada dinding bisa menyelamatkan pergerakan dari Aboy tapi Aboy pun mencoba untuk bisa membalaskan keadaan. Yap, dan ya kita melihat bagaimana dari Geek Fam mereka tersetir. Mereka terhipnotis dengan adanya gameplay yang diberikan oleh tim Liquid ID. Bahkan kalau melihat dari Nathannya pula ini gak ada jawaban. Even pun dia pick counternya ya Lolita nih Prof. Ya dan sekarang Fabian yang mulai dicari perbedaan 4 level. Wow. Malah menurutku Baloyski harus hati-hati sih. Jangan sampai nanti dia yang terkena burst damage. Karena itu akan menjadi ancaman dan sekarang Iron Shiki selesai dengan Starlium Sight-nya. Oh ini dia ada satu lagi pergerakan lawan Abyss Walker dan Spear of Misery tadi udah Flicker. dikeluarkan terlebih dahulu. Dan bahkan lagi-lagi trigger disiplin ya untuk Purify-nya nggak buru-buru juga untuk Iron Shiki. Sementara Masako yang ngasih serangan kejut, dia yang terkejut sendiri dengan akhirnya flicker dikeluarkan. Wah ini lumayan merugikan sih sebenarnya. Resource yang membuat Masako survive sekarang harus dihilangkan dengan cepat. Dan bahkan ini nggak ada tempat sama sekali untuk farming bagi Masako. Priority farmingnya menuju ke Vincent terlebih dahulu di bagian top lane. Yap, Vincent kayak dikasih level biar nanti bisa adu retribution battle. Tapi sekarang invade jungle nggak bisa dihindari. Waduh, Turtle dapat dan sekarang mereka berhasil lagi untuk bisa mendapatkan karena purple buff ini keuntungan berganda berlimpah untuk Fabian. Wow. Berkali-kali lipat. Wah ini berat sih ya dan Geek Fam. Mereka coba untuk memanfaatkan adanya split push power aja oleh Vincentnya. Walaupun memang Vincentnya belum tumbang nih Prof. Wah ini berat banget ya. Apalagi buat sekarang mau nggak mau ya teman-teman dari Geek Farm cuma bisa menunggu untuk nanti tim Liquid ID yang bakal membuka inisiasinya. Oke.
masih cukup bersabar dulu, masih terlihat untuk Geek Fam ya mereka nggak mau yang terpanis terus-terusan. Sementara 5.000 gold sekarang dipimpin oleh tim Liquid ID. Belum ada jawaban pasti. Oh. Nah, Ada R7 yang dipanggil sama viewernya itu Bang Cip. Bang Cip, Cip 7 ya. Nah, kalian bisa kunjungi juga channel official Restreamer MPL ID. Tapi Iya. kalau ngelihat Restreamer kayak gini, ada aja yang iri. Ada. Pengen juga. Ada tuh yang ngiri tuh. Ada tuh Panglima itu kalau nggak salah itu namanya tuh Panglima. Ah, Panglima doang nggak masuk ke sini. Ah, dia baru sadar tuh. Oh Kenapa malu. malu? Oh Ciluk ciluk Bang. bang. Iya. Iya. Itu Cip abis ulti tadi tuh ya. Emang ngagetin sih, ngagetin. Pakai shortcut. Prof, kalau Panglima apa kabar ya Prof? Dia Eh, katanya mau juga. Ngomongin Panglima Perang kayaknya Lolita sih berarti. Oh, iya. Karena Lolita sebagai roamer di sini, ya dia pasti akan mencoba untuk membuka setup. Tapi dari tadi belum ada setup yang bisa diciptakan. Sehingga mau gak mau, ini belum ada gerakan sama sekali dari Geek Fam. 5.500 gold hanya menunggu saja sampai Lord nanti akan coba untuk dikontes. Tapi kalau misalkan bicara tentang adanya winning condition dari Geek Fam nih Prof, membawa ke arah late game, apakah itu bisa jadi jawaban? Bawa ke arah late game, tapi Nathan juga late game. Makanya itu dia. Nathan dengan Holy Crystal itu akan mengerikan banget. Sehingga membuat harusnya nanti di momen-momen menit 15 ke atas tuh udah sampai di power spike tersebut Nathannya akan menggila. Jadi kayaknya late game tim Liquid ID tetap lebih mengerikan Ini harusnya. mah Nathannya udah prematur Prof. Harus ada targeting yang benar-benar tajam langsung ke belakang. Julian adalah jawabannya, tapi apakah itu sempat karena kayaknya Lordnya pun benar-benar terlalu instan untuk dihancurkan. Dan gak ada sisi pasti untuk bagaimana mengunci keberadaan dari Nathannya dan bahkan Aran. Oke, Aran tadi seperti ya, Glorious Pathway udah dikeluarkan dan sekarang pergerakan dari Vincent. Akankah terjebak karena Aran mencoba untuk bisa menghantarkan lewat lawan order yang dia miliki dan juga terbantinglah sudah. Bisakah Vincent yang bertahan satu itu terakhirnya dan Vincent? Wow. Itu dia Crimson Beacon dan juga Lantern Flare. Yang akhirnya ngebuat dari Vincent gak bisa kemana-mana, dikejar dan eksekusi baik dilakukan oleh Fabian. Kali ini Geek Fam mereka gak bisa reset. Dengan apa yang menampar mereka di game sebelumnya Prof. 5-0 dan Aboy dalam ancaman. Karena lihat Aran dia seberani itu untuk buka Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Di tempat yang berbeda ada satu lagi taruh yang berhasil dihancurkan dan mereka sekarang berfokus untuk bisa menghancurkan pertahanan Geek yang ada di bagian tengah dengan satu katapult yang dimiliki mereka berfokus untuk bisa menumbangkan dan berhasil sejauh ini. Outer middle turret yang sangat-sangat mahal pastinya. Magic Sentry telah diaktifkan tapi Lord akan dibiarkan slow push nih di arah bawah. Ya biar bisa manfaatin super minion lagi ya nanti di titik yang ke-11. Untuk sekarang dengan ada super wave minion yang bergerak, 2 super wave minion ini yang akan mendobrak bagaimana pertahanan dari Geek Fam. 7.000 gold lead masih belum terhentikan tim Liquid ID. Mereka bisa loh untuk menutup game ini bahkan di bawah menit 15. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Bester yang ada di bottom lane adalah Fabian. Memberikan efek kejut dan Aboy hampir saya bisa dihilangkan tapi Entropy sungguh-sungguh menjadi satu hal begitu menyakitkan untuk beberapa player dan juga Iron Sikinya masih belum bisa bergerak mundur sedikit. Untungnya Baloy masih sempat untuk kabur. Ya dan ada Guardian's Reflection juga tadi ya dari Baloyski plus Revitalize yang menyelamatkan dirinya agar bisa lebih sustain lagi pasti di depan. Tapi gempuran demi gempuran ini gak berhenti dari tim Liquid. Gak bakal berhenti sih lebih tepatnya. Kalau mereka lepasin advantage ini akan merugikan mereka dan Geek Fam bisa comeback kapanpun. Oke, terbantinglah sudah dan diantarkan tepat menuju ke arah rekan-rekannya. Glorious Pathway sudah dikeluarkan sekarang. Untuk Aboy yang pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Menyisakan 3 player saja untuk kick dan menjadi keuntungan untuk pemain dari tim Liquid ID. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu base utama yang ada di bagian bawah dan berhasil sejauh ini. Yes dan juga ada satu buah punishment yang akhirnya bisa didapatkan oleh Veldora atas tumbangnya Iron Shiki. Tapi itu bukan point shutdown masalahnya. Iya tapi lagi-lagi satu poin kita ini walaupun menuju ke Iron Shiki tapi Iron Shiki hanyalah pemberi damage tertinggi, bukan shutdown yang begitu mahal. Sehingga membuat gold lead dari Geek Fam tetap stabil di minus 6 ribuan. Ini terlalu tinggi sepertinya untuk jarak yang bisa diberikan. Holy Crystal dari Pak Vincent kayaknya masih belum bisa untuk menjadi jawaban. Tapi mungkin Winter Crown yang nanti dibutuhkan untuk di item yang keempatnya. Karena kalau misalkan nanti akan menuju ke late game dan kita tahu sendiri Yeskiel dia bisa zoning out ke belakang. Mau nggak mau harus ada item defense yang bisa mempertahankan diri mereka. Terutama untuk Masako dia underfarm banget. Demon Hunter Sword belum selesai. Yep. Sehingga dia jangankan Rose Gold Meteor. Ini untuk
mendeliver damage ke depan aja, ke arah aja dia masih belum sanggup. Ya masih berat pastinya, tapi kalau ngelihat dari perannya Widi juga nggak banyak sebenarnya. Momen-momen untuk Curse of Blood ini dibuka ya. Iya. Nggak banyak. Dan Aboy dari tadi juga ambilnya Crimson Beacon, bukan menuju ke Curse of Blood. Itu yang mungkin jadi pertanyaan juga, tapi Lord itu ada mungkin akan ada pertanyaan lagi nih, kenapa Lolitanya build Magic? Kenapa dia build ke arah dari Blood Wings? Tujuannya adalah biar nanti efek dari Dominant Core energinya, shieldnya, yang diberikan kepada teman-temannya itu bisa lebih banyak didapatkan. Karena semenjak adanya Flask of the Oasis, pokoknya efek heal, efek shield itu bergantung kepada magic power. Yap. Jangan kaget kalau kalian lihat Lolita atau Minotaur build-nya Blood Wings. Ya ada Blood Wings, ada shieldnya juga kan tambahan. Tapi ya kali ini Trillion Push akan dioptimalkan oleh tim Liquid ID Wah, Way. cepat banget. Dan Glorious Parway langsung dikeluarkan begitu saja. Dan mereka Buffalo Team bisa mendapatkan ke arah beberapa level 5. Wow. Membuat Masako pun langsung menghilang. Memberikan efek kejut. Hingga membuat kita terkejut. Untuk kali pertempuran pun langsung terpisah begitu saja. Veldora sendiri di bagian depan. Dengan Entropy begitu menyakitkan. Tripod keberhasilan Mediat didapatkan oleh Fabian. Dan menutup match ini. Oke, dan ternyata kali ini tim Liquid ID, The Cavalry, berhasil untuk bisa menunjukkan bagaimana regenerasi yang mereka miliki menjadi satu konsistensi yang begitu luar biasa. Geek Fam di game yang ketiga tanpa Gatot Kaca sepertinya memang sedikit kehilangan dan mereka sepertinya belum reset tentang tamparan yang telah terjadi di game kedua tadi. An eye for an eye, mata untuk mata, Maniac dibalaskan dengan Maniac juga. Ini dia wajah-wajah regenerasi dari tim Liquid ID yang sukses untuk membungkam pasukan elit dari Geek Fam dengan draft yang tidak tertebak dan bahkan kejutan dari Gatot Kaca. Tapi ketika di ban, early dari Geek Fam terlihat sedikit tidak stabil. Wow. Tim Liquid ID berhasil menyelesaikan tugas mereka untuk kembali ke kemenangan. Wes, dan ini dia dari momen terakhirnya karena regenerasi yang mendominasi juga. Akhirnya win streak dari The Giant Slayer mereka putuskan, dan ini momen terakhirnya bagaimana Lord mereka manfaatkan. Burst Pathway sebagai opener yang luar biasa juga. Yep. Kalau begitu untuk sekarang kita akan langsung mendengar pada interview. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Bude Clara. Buset, menutup match ini dengan sangat meyakinkan. Kalian cuma kasih skor 1 poin, kill tadi di terakhir. Mode apa ini dari tim Liquid ID? Mode sekolahin Veldora. Kalian Veldora. Malah Veldoranya. Beda lane sama kamu nih. Kebanyakan gaya soalnya. Apa yang membuatmu sampai bisa seperti ini nih? Gak tau tadi gue lagi kelomang terus dari recall-recallin. Bahaya ternyata ya. Nge-recall depan Iron Siki bisa berakibat fatal. Iron Siki, tapi hari ini akhirnya ngedapetin kemenangan lagi setelah kemarin sempat tertati-tati. Minggu ini lawanmu Geek Fam. 1 kali bermain tapi lawanmu Geek Fam yang mengalahkan tim-tim papan atas klasemen. Bagaimana kamu melihat lawanmu hari ini, Iron Siki? Sebenarnya biasanya cuman baloinya rada ini. Ya gitulah, banyak hero dia. Banyak hero. Jadi dari balonya, bukan match up-mu di gold lane. Oh kalau Mas Ako mah dari MDL dari solo kill. Wow. Jadi hadir di MPL pun, bertemu di MPL pun, bukan jadi hambatan buat Iron Siki, Masakonya. Agak. Agak aja. Kagak, sorry. Oh kagak, bukan agak. Maaf ya kuping Bude ini. Hari ini cukup puas dengan 2-1 ini, tapi kok kayaknya kita ngelihat game 1, game kedua. Kenapa kalian nggak bisa mendapatkan game dengan lebih, mungkin apa ya, kayak lebih kayak sat kayak game 3 ini? Ada apa dengan game 1-2? Gatot katanya GG. Oke, kalau Gatot Kaca berarti kita bakal tanya langsung ya ke Widi ya. Melawan Baloyski, 1 player yang menjadi kuncian dari Geek Fam dengan hero-hero uniknya. Apa responmu ketika melihat ada Gatot Kaca tadi? Sebelumnya udah sempet ini sih nabrak apa? Udah sempet nabrak di rank kan, tapi Yawi yang main. Jadi dapat
dapat kayak wejangan dikit lah. Karena tak ngelawan Gatot Kaca gitu. Wow, sudah ada Ya. ilmunya jadi. Iya, dikasih tahu Yawi. Jadi ketika di rank bertemu dan belajar apa kunci untuk memenangkan melawan Gatot Kaca tuh? Tadi ada dia langsung bonyokin aja sih. Udah. Oh, bonyokin aja. Jadi apa yang terberat untuk Widi membaca pergerakan dari Geek Fam kah atau apa? Apa sih tantangan saat melawan Geek Fam? Ada nggak? Hero-nya sih kayak kita ngebuang banyak band juga kan buat respect si Kapten Baloy. Itu doang, Bang. Baloy memang jadi satu kuncian. Namun hari ini tentu begitu indah. Dan di mana tadi Maniac dibalas dengan Maniac. Ganas banget sih dari tim Liquid. Sudah senyum-senyum. Jadi bocil Favian lagi berseru nih. Favian! Apa? Gayanya dulu katanya ya, nanti ya. Suruh gayanya nanti aja. Favian, hari ini, minggu ini, pelajaran apa yang telah kamu dapatkan dari kekalahanmu yang terakhir, Favian? Ada nggak? Gak ada, main Nolan doang spam. Oh, kunci dari Favian. Ya spam Nolan setiap hari. Jadi ini Nolannya Favian bakal nanti di ban, aman aja? Aman, masih banyak hero gua mah. Nggak takut di sini. Favian, kita ngelihat bahwa kualitas Favian itu terus meningkat. Siapa yang membantu Favian untuk terus berkembang kalau di tim Liquid ini? Semua dari player, terus coach, semua ada. Pokoknya semua yang di GH juga. Di GA juga, tapi Favian ada nggak sih yang ingin kamu tingkatkan lebih lagi nih dari dirimu? Nggak ada sih, emang udah jago. Emang sudah coba, tapi minggu lalu masih bisa kalah ya? Ya itu kurang rezeki aja sih. Kurang rejeki. Ini half season hampir berakhir. Untuk kalian sendiri, untuk Favian sendiri, bagaimana kalian melihat half season ini? Ada nggak sih tim yang menurut kalian ini memang, wah di leg kedua kalian nantiin banget? RRQ lagi lah, kan mau rematch, soalnya kan kalah kemarin. Oh, melawan tim RRQ. Dari Faviannya panas kah dengan permainan kemarin? Iya panas soalnya fans RRQ berisik banget soalnya. Ingin membalas tentunya ya dengan kemenangan. Ya semoga diberi kemudahan aja di leg 2. Semoga diberi kemudahan. Oke, tapi yes, kita akhirnya nextnya bakal ngelawan tim Alter Ego. Apa yang kamu persiapkan untuk Alter Ego nih untuk minggu depan? Pengen siapin skill saya aja sih supaya bisa ngebantai si Rondal itu. Skill, oke. Tapi berarti dari sini belum maksimalnya nih dari Yes. Iya belum, soalnya 21 tadi. Belum, masih ada yang disimpan, dipersiapkan oleh SKL. Iya, masih banyak yang disimpan untuk lawan AE. Mungkin boleh sampaikan sesuatu untuk Alter Ego? Untuk Alter Ego siap-siap aja kita bantai ntar. Alter Ego siap-siap aja kalian. Minggu depan akan jadi match yang panas. Yeskiel, Bude gak siap untuk ini Yeskiel mode baru nih sepertinya. Namun Aran, Ya udah. habis ini untuk akan ada next ya. Kalian udah menangin lawan Geek Fam nih. Geek Fam adalah The King Slayer lawan RRQ yang kalian kemarin kalah lawan tim RRQ. Jadi ini kayak segitiga yang sulit untuk diputuskan ya siapa yang terkuat. Namun kalau untuk Geek Fam dan RRQ, siapa yang bakal menang dan berapa skornya Aran? Prediksi dong buat dua tim ini. Aku sebenarnya nggak peduli sama hasil mereka sih. Aku paling leg kedua bakal mutusin segitiga itu. Kita bakal kalahin dua-duanya. Geek Fam, RRQ, don't care. Tapi yang penting ingin membuktikan kepada dua-duanya. Tapi kalau Geek Fam dari sama RRQ kuat mana sih Ran? Kamu kan udah ngelawan dua-duanya nih. Kalau menurut aku Geek Fam dengan C-stratesnya harusnya lebih kuat. Jadi bisa nih menangin lawan RRQ kan? Ya bisa. Bisa dengan C-stratnya. Ya, dengan C-stratnya. Tapi hari ini kalian nggak masalah tuh dengan C-strat itu? Karena udah pernah ketemu aja sih di rank, jadi kayak ya bisa lawan. Bisa lawan. Dan
hari ini udah menang. Ada yang mau kamu sampaikan untuk Geek Fam kah? Aku mau ini nyampein ke AE aja. Oh, untuk AE? Ya. Apa tuh Aku AE? mau bikin hashtag balikin Sirpa. Balikin surprise. Dirindukan sama Aran. Kita kangen juga. Namun Aran, hari ini ada Oma yang hadir lagi Ah, untuk ya. mendukung Aran. Nenek aku datang 2 kali, dua-duanya win. Jadi kayaknya membawa keberuntungan. Membawa keberuntungan. Tentu semakin semangat. Dan ada yang mau disampaikan? Minggu depan datang lagi aja. Oma datang lagi ya Oma. Dan terima kasih sekali untuk tim Liquid ID. Bentar, Fabian. Pose dulu dong. Bude kepengen nih. Bude pengen Fabian pose bersama dengan tim Liquid ID. Ayo mana nih? Pose kemenangan dari tim Liquid ID. Loh. Yeah. Itulah dia Stockcaster. Please, break it down. Ini kayaknya Widido yang masih adem nih sejauh ini ya. Tapi seru ya. Kayaknya interview yang aku nanti salah satunya dari tim Liquid sih. Iya. Ya. Sekarang tim Liquid adalah interview yang kita nanti ya. Dulu emang alter ego kan dinanti-nantikan, Ya. tapi interviewnya jarang. Aduh. Nah sekarang lebih sering nih. Aduh. Sekarang lebih sering buat tim Liquid dan pedes juga nih kebetulan. Iya kayak Yehezkiel aja terlihat santai ternyata ingin membantai. Iya, diam bantai. Nah, Gue jago, Iya benar. gak ada masalah. Gue Nah ini jago. juga Yehezkiel ya kan, diam, megangin, diangkat. Ini emang dari awal semuanya udah kepegang sama Yehezkiel. Ya ditambah Masakonya juga nggak punya ruang untuk farming ya. Yap. Karena ditempel terus loh sama Widi, sama Favian juga. Apalagi semenjak awal sih dia tumbang di bagian top lane tadi. Kena fracture, flickernya sempat digunakan, tapi Masakonya tetap tumbang. Alhasil ya itu rugi banget buat Masako. Ada Forko Chris, happy wedding, let's go Liquid. Oh, Happy let's wedding go. Ko Chris. Happy wedding kok Chris. Happy wedding. Yeay. Luar biasa. Keren. Ini player yang sangat-sangat ini mungkin ya bisa dibilang memiliki ikatan erat gitu loh. Yap. Wait. Tapi Iron Shiki. Wih, predik saya benar sampai ke Gold lane, sampai ke Keren. ini-iniannya nih. Baru yang pertama nih. Wey. mahal. Mahal. Tapi memang walaupun cuman ada 6 assist yang ditorehkan aja ya, dia juga tumbang 1 kali tadi pas diinjek-injek sama Phobius. Namun menjadi Tuyer, Turret Destroyer ini menjadi satu buah kekuatan untuk Nathan yang emang udah snowball dari awal. Di bawah Pasti menit 5, 2 turret tadi hancur. Yap. Cuman kita penasaran seperti apa nih komunikasi yang mereka jalankan tadi. Jadi langsung aja kita dengarkan Golden Moment by UBS Gold. Setengah lor di depan ini boy nih. Aman. Gatot dulu boy. Mati. Nice boy. Masuk. Gatot. Gua masih ult ulti. Lordnya masih Nice, boy. seberapa? Lagi. Mau bocor. Let's go boy. Dapat 3 boy. Nice try. Selo. Nice boy. Nice, boy. Langsung atas boy. Lordnya langsung keluar boy. Itu aja dulu. Gue bisa bait Let's go, guys. Bareng. Dapat 2 boy. Gue seorangin boy. Aman. Julian dulu. Bareng Wisman. Sisa ulti Cloud ya. Bisa lord. Sana no flicker guys. Langsung lord aja. Sisa ulti Cloud ya, hati-hati. Gue tempel orang. Nice boy. Mati Balik ya. Balik boy. Nice boy. Si Aaron nggak mau kopi kan di grup. Ayo atas yes. Wave dulu boy. Ya, ada wave ini. Wave dulu. Nice chill. Bisa bawah guys, lihat ke bawah guys. Kabar ya. Buffet dulu. Kena dua boy. Aman, buffet dulu. Boston. Mati balik. End boy. Itu dia boy. Nice boy. Mantap. Nah, itu tadi ya. Seperti itulah Prof. Iya. Ini kalau ngomongin tadi soalnya ya agak sedikit yang biasa tenang, tapi crowdednya tuh pas banget lagi emang mau endgame. Mau iya itu tuh wajar. Wajar. Karena biasanya kalau emang udah mau momen endgame masa sih kayak ya endgame aja. Yap. Iya. Gak ada kayak gitu, gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Apa? Ada Prof. Ada. Tapi Ibo season lalu kan. Ya, oke, maju, iya, tahan. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. begitu sih. Dia emang tapi lebih tenang aja gitu loh. mic Ya. check yang paling tenang menurut kalian siapa? Gue sih Ibos ya. Bos. RBL season lalu sih kalau aku. Ah? RBL season lalu. Boleh ya, ini ya gitu. Tapi ternyata membawa 2 orang membuat Oke. dari Geek Fam Siap. masih belum maksimum ya. Ya, Lagi-lagi sih mereka tuh startingnya bukan cuma di draft tapi di playernya dulu nih.
kira-kira siapa yang bakal diturunkan lagi? Terutama ketika mereka akan bermain esok hari juga dari Big Farm. Karena memang kalau ngomongin Big Farm ya masih ada missing puzzle-nya di playernya juga. Starting 5-nya ini masih bener-bener tanda tanya besar. Yap. Karena bukan paketan juga nggak sih? Apa tetap paketan ya Kayaknya mereka ya? paketan sih. Paketan ya? Karena dari kemarin aku belum melihat combo Gops dan juga Masako. Yang Iya. padahal dua pemain ini adalah yang menjadi alasan kenapa mereka menang di MDL season lalu. Iya, bahkan satu timnya kan. Tapi ya kalau ngeliat dari RRQ juga mereka nggak banyak melakukan perubahan loh. Dari segi starting 5 dari awalnya juga. Iya. Jadi mungkin sebelum kita menyaksikan pertandingan itu esok hari nih ya, marilah nih kita akan membuat suasana akan semakin panas. Dengan apa? Dengan video ini. Let's go.